Silahkan, Nak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan judul skripsi saya. Jadi saya Abdullah Fandi mengambil judul pengaruh influencer terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi saham. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Saya melihat fenomena beberapa hari belakangan ini atau beberapa waktu belakangan itu memang banyak influencer yang turun sebagai influencer saham. Itu saya pernah lihat di Instagram, ada Raffi Ahmad contohnya, dan Ari Lasso. Mereka terjun langsung untuk menjelaskan ke masyarakat apa aja sih manfaat berinvestasi saham. Mereka bahkan membeli saham-saham perusahaan tertentu. Ya, terlepas dari pro kontra terkait hal itu. Lalu ada influencer lain, itu ada Ustadz Yusuf Mansur. Kalau nggak salah beliau juga ikut eh, mempromosikan apa aja manfaat berinvestasi saham. Lalu ada anak dari Pak Presiden kita, Kaisang, beliau juga ikut menjelaskan manfaat dari investasi saham itu di Twitter. Lalu ada Raditya Dika juga, beliau juga sering menjelaskan di YouTube. Nah, jadi dari sekian banyaknya influencer, saya ingin meneliti apakah ada pengaruh terhadap minat mahasiswa. Yang kita tahu juga kalau kita melihat suatu sosok yang kita minati atau kita jadikan panutan, pasti untuk mengikutinya itu lebih besar peluangnya daripada kita tidak mengenal orang tersebut. Nah, jadi saya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Nah, jenis penelitiannya yaitu kuantitatif karena bersifat Soalnya influence ini ya, jangan-jangan Avandi sering followernya mereka ya? enggak, Bu. Kebetulan kemarin dapat berita gitu, Bu. Dan ini juga investor saham juga nggak? Kemarin sempat karena ada mata kuliah analisis laporan keuangan, Bu. Jadi diwajibkan Oke. untuk berinvestasi saham. Saya sebetulnya agak khawatir ya kalau ini, maksudnya saya apa namanya, hati-hati gitu dengan penelitian kuantitatif seperti ini, karena ini irisannya dengan prodi sebelah itu cukup ini ya, cukup besar probabilitasnya gitu. Pencirinya di AM-nya kurang kuat gitu. Khawatirnya nanti kalau ketemu dosen pembimbing yang murni akuntansi ini nanti bisa jadi ya istilahnya kurang inilah ya, akan ditambahkan variabelnya. Itu pertama. Kedua, ininya apa namanya, kalau di kita, saya nggak tahu juga kalau di AM, saya harus nanya juga. Tapi kalau di AB itu paling minim ada 2 variabel independennya. Nggak boleh cuma 1 gitu. Kalau yang di sini masih cuma 1 gitu variabel independennya. Jadi mungkin nanti bisa diperdalam. Tujuannya sih sebenarnya biar dalam beneran gitu. Jadi nggak biar ada variasinya, bisa parsial, bisa simultan, maksudnya bisa macam-macam gitu. Itu sih. Tapi kita lanjutin dulu aja ya. Silahkan Avandi. Ya, baik, Bu. Dan untuk teori pendukungnya itu ada yang pertama definisi saham. Jadi menurut Sabto, saham itu adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Nah, kalau istilah umumnya itu saham itu bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan perusahaan. Lalu ada definisi investasi. Jadi menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, saham itu penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik itu investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan. Lalu ada influencer marketing. Nah, influencer itu adalah selebriti yang memperoleh atau mengembangkan ketenaran mereka melalui internet. Dan sedangkan influencer marketing itu bentuk pemasaran media sosial yang melibatkan dukungan mereka, yaitu orang-orang atau organisasi yang memiliki tingkat pengetahuan ahli atau pengaruh sosial di bidangnya. Nah, artikel pendukungnya
Artikel pertama itu analisis minat mahasiswa dalam berinvestasi saham pada Galeri Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Madura. Kenapa saya ngambil artikel pendukung ini? Saya melihat ada kesamaan di mana di artikel ini juga menganalisis terkait minat mahasiswa dalam berinvestasi saham. Untuk yang artikel pendukung kedua mungkin agak sedikit ya melenceng, karena di sini dia menjelaskan terhadap niat berwirausaha. Awalnya saya ngambil ini karena memang saya cuma dapat satu awalnya untuk artikel pendukung, jadi saya masukkan ini karena saya pikir masih ada kaitannya terkait teknologi. Meskipun jika dilihat lagi, influencer dan media sosial itu udah sesuatu hal yang berbeda. Untuk artikel pendukung yang ketiga, itu pengaruh kemajuan teknologi dan pengetahuan terhadap minat generasi milenial dalam berinvestasi di pasar modal. Di sini juga saya ngambil karena ada kaitannya terkait minat generasi milenial dalam investasi di pasar modal. Dan di sini juga mengangkat terkait kemajuan teknologi yang bisa dijadikan media bagi influencer untuk berpromosi. Untuk persamaan dan perbedaan, ada persamaannya yang di artikel pertama itu sama-sama mengangkat terkait minat mahasiswa dalam berinvestasi. Yang artikel kedua saya menganggap karena terkait konten sosial media yang sering dipakai oleh influencer. Yang artikel ketiga sama-sama juga mengenai teknologi yang mempengaruhi minat seseorang dalam investasi. Lalu ada perbedaannya untuk artikel pertama, yang mengaruhi minat mahasiswa terhadap artikel pertama itu adanya galeri investasi. Sedangkan pada skripsi ini yang mempengaruhi adalah influencer. Terhadap artikel kedua, itu ini memang sangat jauh berbeda. Saya juga bingung apakah ini bisa menjadi pendukung atau tidak karena mengangkat terkait berwirausaha. Sedangkan skripsi saya ini mengangkat berinvestasi saham, minat mahasiswa dalam berinvestasi. Lalu yang artikel ketiga itu mengangkat kemajuan teknologi untuk generasi milenial dalam berinvestasi. Namun di skripsi ini tentang influencer yang mempengaruhi mahasiswa dalam berinvestasi. Untuk variabelnya, variabel independennya atau variabel bebasnya itu influencer, variabel dependen atau terikatnya minat mahasiswa dalam berinvestasi saham, dan hipotesis yang saya angkat yaitu minat mahasiswa dalam berinvestasi saham meningkat setelah melihat influencer favorit mereka mempromosikan manfaat dari investasi saham. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, saya minta komentator dari tim reviewernya. Mungkin dari Sri Melati ya, atau Septi, atau Sahat, atau yang lain, Dede, Septa. Ya. Saya masih nunggu nih komentarnya nih. Ini 27 partisipan siapa yang nggak masuk ya? Ada yang tahu? Saya masih tunggu komentarnya.
Sri Melati? Iya Bu, saya aja Bu yang berkomentar. Boleh, silahkan. Oke, jadi kalau dari saya, ya mungkin yang saya komentari itu terkait teori pendukung yang sudah dilampirkan oleh Andi. Jadi di sini kan Andi hanya melampirkan definisi-definisinya saja, Bu. Jadi alangkah baiknya jika Andi itu melampirkan teori yang relevan dengan judulnya, Bu. Tidak hanya definisinya saja. Betul. Mungkin itu saja, Bu. Oke, betul. Memang harusnya ada teori lain ya yang relevan. Ada lagi yang lain? Saya masih nunggu nih komentar. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Ini kan saudara Andi kan mengambil judul mengenai pengaruh influencer terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi saham. Nah, saudara Abdullah sendiri kan seorang mahasiswa. Apakah saudara Abdullah merasa terpengaruh gitu membeli saham lewat lewat iklan dari si influencer tersebut kan seorang maksudnya Bu, misalnya kan Mas Abdullah Alfandi kan meneliti mengenai pengaruh influencer terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi saham. Nah, apakah saudara Abdullah Alfandi sendiri terpengaruh gitu Bu dengan iklan atau broadcast yang disiarkan oleh influencer tersebut gitu Bu? Iya, terima kasih Septa. Jadi kalau untuk menjawab terpengaruh atau tidak, kebetulan saya tidak terpengaruh terhadap beberapa influencer, tapi saya terpengaruh untuk berinvestasi saham itu melalui media lain. Saya tertarik itu karena sebuah film, sebuah film, ya judulnya mungkin agak ini, The Wolf of Wall Street. Jadi saya pernah nonton itu. Jadi di film itu memang terkait investasi juga. Saya tertarik karena film itu. Jadi mungkin kalau misalnya saya misalnya fans nih sama Leonardo DiCaprio. Misalnya beliau itu secara terang-terangan mempromosikan tentang manfaat investasi saham, mungkin saya akan tertarik. Tapi kebetulan untuk di Indonesia, saya tidak tertarik dengan beberapa influencer. Terima kasih. Saya ingin bertanya lagi, boleh nggak Bu? Silakan Septa. Menurut Andi, apa sih manfaat terkait dengan penelitian ini? Oke, untuk terkait manfaat, sebenarnya ini bisa saja menaikkan minat mahasiswa dalam investasi saham. Kalau misalnya kita lihat promosi hanya sekedar seminar, tentu minat kita tuh agak sedikit berkurang. Tapi kalau misalnya kita menyukai suatu sosok, kita gimana ya? Kita menganggap suatu sosok itu sebagai panutan. Misalnya saya suka dengan presiden kita, Bapak Jokowi. Misalnya Bapak Jokowi itu secara gamblang menjelaskan beliau ini ikut investasi di perusahaan tertentu, investasi saham, beliau juga menjelaskan manfaatnya.
tentu itu akan men-trigger beberapa orang yang memang suka kepada orang tersebut. Jadi saya rasa beberapa influencer ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap follower-followernya, apalagi mahasiswa yang ingin berinvestasi. Jelas, Septa? Ya Bu, jelas. Terima kasih kepada Andi yang telah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih Septa. Ada lagi yang lain? Kalau dari saya itu Mas Andi, apa namanya? Ya tadi ya, kajian teorinya sebetulnya teorinya cukup banyak sebetulnya. Dan penggunaan katanya, karena dia penggunaan variabelnya influencer. Kalau influencer terhadap mungkin nggak begitu banyak ya, tapi kalau kamu bicara soal celebrity endorser, variabel sebetulnya mirip sih, influencer dan celebrity endorsement gitu ya. Itu mungkin akan lebih banyak dibandingkan kalau cuman terpaku sama kata-kata influencer. Itu pertama. Tadi yang kedua, tadi variabelnya kalau bisa sih penciri AM-nya biar kelihatan gitu ya. Karena kalau seperti itu irisannya area abu-abu dan saya khawatir nanti akan sulit gitu ya untuk dikembangkan di area AM gitu. Kalau bisa di pencirinya ditampilkan, penciri AM-nya. Jurnalnya masih belum saya anggap kuat juga. Jurnalnya masih tadi emang masih kelihatan gitu kan ya, masih belum ada yang cocok sama persis gitu ya. Kebanyakan memang celebrity endorser terhadap minat beli. Tapi mungkin di kasus kamu minat belinya minat beli saham gitu kan. Nah, jadi itu pembedanya. Persamaannya yaitu harus ada variabel yang sama, variabel celebrity endorser terhadap variabel dependennya, yaitu minat belinya. Itu yang saya lihat secara empiris kajian itu cukup banyak lah. Akan lebih mudah dicari dibandingkan kalau nyarinya influencer, kata-kata influencer. Oke, makasih Andi. Iya, sama-sama. Bu, saya ingin bertanya juga, Silakan. untuk variabel independennya itu apakah harus memang 2 ya, Bu, untuk AM? Saya masih harus nanya ya, tapi kok sangat jarang saya nemukan cuma 1. Biasanya memang tahun sebelumnya memang 2, Bu, berarti. Kalau di AB memang disebutkan variabel minimal untuk independen itu memang harus 2. Kalau atau minimal 3 lah, kalau memang mau semuanya jadi variabel independen gitu ya. Jadi pokoknya minimal ada 3 variabel kalau di AB. Kalau di AM saya kurang paham juga sih, saya masih harus nanya. Tapi sangat jarang kalau cuma 1, karena 1 itu terlalu pasti jadinya regresi sederhana aja. Nah, kalau cuma regresi sederhana itu nanti pembahasannya terlalu sedikit gitu. Apalagi dengan variabel kamu yang saat ini areanya abu-abu gitu. Itu kamu memasuki area berbahaya. Ya. Oke. Ya, mungkin itu aja. Makasih, Bu. Ya, nanti saya tanyain lagi ya.